lolos ke semifinal dan cetak sejarah baru selangkah lagi ke Olimpiade Paris. Ini dia kata Bapak Erick Thohir. Sintayong pun senyum, striker jangkung Belanda ini pertimbangkan bela timnas Indonesia. Netizen Korsel menangis, Erick Thohir resmi perpanjang kontrak Sintayong hingga 2027. Legenda timnas Indonesia dulu menentang naturalisasi, kini puji racikan Sintayong berkelas Asia. Thailand lagi-lagi bikin malu ASEAN. Status Raja Asia Tenggara sudah waktunya beralih ke negara kita, timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Playoff, first time shot blocked, strike with a shot. Oh, I say! Indonesia, 15 minutes. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memuji para pemain timnas U23 Indonesia sebagai pencetak sejarah baru karena lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia sukses mengunci tiket ke semifinal usai menang di babak adu penalti lawan Korea Selatan dalam perempat final Piala Asia. Sengitnya pertandingan selama 90 menit dengan skor 2-2 hingga 2 kali 15 menit di babak extra time, Garuda Muda akhirnya mampu memenangi babak adu penalti dengan skor 11-10. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan apresiasi kepada timnas U23 Indonesia. Ia menyebut bila Garuda Muda adalah pencetak sejarah baru. Hasil ini mendekatkan mimpi Indonesia untuk bisa tampil ke Olimpiade 2024 Paris. Perlu diketahui, 3 tim terbaik akan lolos otomatis ke Olimpiade, sedangkan peringkat 4 akan bertanding playoff antar benua lawan wakil Afrika. Erick pun berujar, alhamdulillah saya bersyukur kepada Sang Kuasa dan rasa bangga kepada para pemain, pelatih, ofisial dan seluruh timnas yang sangat luar biasa dan terus menciptakan sejarah baru untuk timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Pertandingan lawan Korea ibaratkan pertarungan hingga titik darah penghabisan. Timnas U23 Indonesia unggul lebih dulu lewat Rafael Strike di menit ke-15. Kemudian Korea membalas pada menit ke-45 sebelum pada akhirnya unggul lagi lewat sepakan Rafael Strike. Di babak adu penalti, penendang gagal dari timnas U23 Indonesia hanya Arkan Fikri. Sementara ada 2 penendang Korea Selatan yang berhasil diselamatkan Hernando Ari. Di olahraga ada namanya momentum dan saya lihat sejak penyisian grup lalu di perempat final momentum itu milik kita, kata Erick Thohir. Kini timnas Indonesia melangkah ke semifinal, sangat logis jadi targetnya berikutnya adalah final. Yang pasti kami di PSSI seluruh pemain dan ofisial terus mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan pencinta sepak bola tanah air. Saatnya meraih mimpi lebih tinggi, kata Bapak Erick Thohir. Bagaimana menurutmu di pertandingan tadi malam? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sintayong pun senyum sebab timnas Indonesia berpotensi memiliki penyerang naturalisasi dari Belanda. Pemain yang dimaksud adalah penyerang jangkung yang berkostum FC Utrecht, Oleh Romeni. Ya, sosok Oleh Romeni memang sedang ramai dikabarkan bakal menjalani proses naturalisasi sebagai pemain Indonesia. Apalagi Oleh memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Kini kabar Oleh Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia semakin mencuat setelah Ragnar Ortmangun membocorkan update naturalisasi sang pemain. Ragnar mengaku sering berdiskusi dengan Oleh Romeni soal timnas Indonesia. Menurut Ragnar, saat ini Oleh Romeni mengaku masih pikir-pikir untuk naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kemudian Ragnar Ortmangun juga memberikan masukan kepada Romeni soal keputusannya membela tanah air. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang hal itu dengan baik-baik, ujar Ragnar Ortmangun dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Ia bilang juga senang sekali melihat supporter dari banyaknya timnas Indonesia. Hal ini juga harus dipikirkan baik-baik tentunya. Dia bilang kalau sudah memilih Indonesia atau Belanda akan diberitahunya. Saya pun selalu memberikan masukan kepadanya. Tentu pada akhirnya pilihan ada di Oleh Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia bergabung dengan Indonesia tentu hal itu yang hebat, ucap Ragnar. Di sisi lain, Oleh Romeni mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang proses naturalisasi sebagai WNI. Saat diwawancari media Belanda, pemain 23 tahun itu sedang mempertimbangkan dengan matang untuk membela skuad Garuda. Tentu hadirnya Oleh Romeni dapat memecah masalah lini depan timnas Indonesia. Ya, stok pemain yang ada saat ini memang belum membuat Sintayong puas. Garuda seakan kekurangan penyerang haus gol yang ganas di depan gawang lawan. Ramadan Sananta yang cukup moncer di Liga 1 pun belum sempat dipercaya penuh oleh Sintayong. Sedangkan Rafael Strike memang menunjukkan etos kerja yang apik. Namun dalam hal finishing, pemain Ado Den Haag itu masih kurang ganas.
sehingga kehadiran Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dibutuhkan. Apalagi ia memiliki postur yang jangkung dengan tinggi 185 cm, tentu bakal tangguh saat berduel di udara. Selain itu, pengalamannya berkarir di Eredivisie juga akan menjadi modal apik Romeni sebagai juru gedor timnas Indonesia di masa depan. Terlebih usianya juga masih muda, yakni 23 tahun. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie musim 2022-2023, Ole Romeni mengemas 11 gol. Kini Romeni pun memperkuat FC Utrecht. Sejauh ini dia mengemas 1 gol dari 13 pertandingan bersama klub itu. Minim jumlah gol tersebut karena baru musim pertamanya mentas bersama FC Utrecht. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan telah sepakat dengan Sintayong untuk memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar baik perpanjangan kontrak Sintayong itu disampaikan oleh Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Seperti yang diketahui, kontrak Sintayong sebelumnya hanya diperpanjang hingga Juni 2024. Perpanjangan kontrak 6 bulan itu dilakukan karena Piala Asia 2023 diundur dan baru bergulir pada tahun 2024. Selama perpanjangan kontrak itu, PSSI membebani target kepada Sintayong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Target tersebut terpenuhi dan skuad Garuda pun lolos ke babak 16 besar. Kemudian target kedua, yakni U23, Indonesia harus melaju ke babak 8 besar. Lagi target yang dibebankan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut terpenuhi. Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Setelah target Sintayong terpenuhi, tak sedikit pihak banyak yang mendorong PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut. Untuk itu Erick Thohir tak menunggu lama dan langsung melakukannya. Ia langsung berbicara dengan Sintayong terkait perpanjangan kontrak. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan ia berdiskusi dengan Sintayong soal perpanjangan kontrak. Erick bahkan telah berbicara soal program timnas Indonesia ke depannya bersama Sintayong. Setelah berdiskusi soal program itu, PSSI pun sepakat melanjutkan kerjasama. Erick berujar, setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Dengan begitu, Sintayong masih akan menukangi timnas Indonesia hingga 2027. Sementara itu, saat ini mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut masih fokus memimpin timnas U23 Indonesia. Legenda timnas Indonesia Ruli Nere mengaku dulu menjadi salah satu orang yang tak setuju dengan program naturalisasi. Tapi kini ia malah memuji kiprah racikan Sintayong baik timnas Indonesia maupun timnas Indonesia U23. Ia sempat menganggap langkah naturalisasi sebagai cara instan. Ibarat sebuah klub menghadirkan pemain asing dan timnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas skuad tim nasional. Inilah yang terjadi di masa lalu saat kebijakan naturalisasi dilakukan. Memang betul pemain naturalisasi itu mampu memberikan dampak kepada tim, tapi mereka melupakan bila sepak bola adalah permainan tim bukan individu. Oleh karena itu, Ruli Nere sempat trauma saat PSSI mulai gencar melakukan naturalisasi kembali. Menurutnya itu langkah yang tidak terlalu signifikan mengubah wajah timnas Indonesia. Ia berujar, dulu saya kurang setuju dengan adanya naturalisasi karena dulu yang dinaturalisasi salah-salah, bahkan kualitasnya tidak lebih bagus dari pemain lokal yang ada. Jadi apa pelajaran yang diambil? Ucapnya. Namun timnas Indonesia era sekarang sungguh berbeda. Di bawah tangan dingin pelatih Sintayong, skuad Garuda merengkuh beragam sejarah di senior ataupun di kelompok umur. Dirinya mengaku salut dengan apa yang dilakukan PSSI dan pelatih Korea itu. Menurutnya level Indonesia kini tak hanya sebatas Asia Tenggara, tapi sekarang naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak asal-asalan lagi. Mereka melakukan riset dan pemain yang dinaturalisasi benar-benar berkualitas. Jelasnya, pemain naturalisasi yang sekarang tampil bagus di Piala Asia dan Piala Asia U23, benar-benar mereka memberikan pelajaran berharga kepada pemain lokal kita, sambung Ruli Nere. Status timnas Thailand sebagai raja sepak bola ASEAN mulai dipertanyakan setelah meraih hasil buruk dalam beberapa turnamen terakhir, baik level senior maupun kelompok umur. Bahkan tanpa alasan mengapa timnas Thailand dijuluki sebagai raja sepak bola ASEAN atau Asia Tenggara. Pasalnya Thailand adalah raja tersukses di cabang sepak bola SEA Games dan Piala AFF. Sepanjang sejarahnya Thailand sudah merebut 16 medali emas di cabur sepak bola SEA Games. Mereka unggul jauh dari pesaing terdekatnya yaitu timnas Malaysia yang baru meraih 6 medali emas. Sementara di Piala AFF, Thailand menjadi juara sebanyak 7 kali. Jumlah tersebut lebih banyak dari negara manapun di Asia Tenggara. Selain itu, Thailand saat ini mempunyai ranking FIFA tertinggi di antara negara ASEAN lainnya. Mereka duduk di peringkat 101 atau 4 peringkat lebih baik dari Vietnam di 105. Namun tim berjuluk Gajah Perang itu mulai mengendur dalam beberapa turnamen terakhir di tingkat Asia dan dunia. Dimulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Thailand berhasil menembus putaran kedua pada akhir tahun lalu.
Di fase ini Thailand bergabung di grup C bersama Korea Selatan, Cina, dan Singapura. Namun setelah melewati 4 pertandingan, Thailand kini terancam gagal lolos ke putaran selanjutnya. Pasalnya Thailand berada di peringkat ketiga setelah hanya mengumpulkan 4 poin. Mereka terpaut 3 poin dari Cina dan 6 poin dari Korea Selatan. Perlu diketahui bahwa hanya 2 tim teratas setiap grup yang lolos ke putaran ketiga. Adapun satu-satunya negara ASEAN yang saat ini menempati posisi kedua di tim teratas di grupnya adalah Timnas Indonesia. Berada di grup F, Indonesia duduk di peringkat kedua dengan koleksi 7 poin. Sementara di Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun ini, Thailand juga hanya sampai di babak 16 besar saja. Prestasi itu sama dengan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah fase grup. Terdekat Timnas U23 Thailand gagal total saat tampil di Piala Asia U23 2024. Anak asuhan Israr Istaro itu tak lolos ke fase babak grup usai takluk 0-1 dari Tajikistan. Kekalahan ini membuat Thailand menempati juru kunci grup B dengan koleksi 3 poin dari 3 laga yang telah dijalaninya. Laju Thailand sangat kontras dengan Timnas Indonesia di mana mereka berhasil melaju ke perempat final turnamen kelompok umur ini. Padahal Indonesia berstatus debutan di Piala Asia U23 edisi ke-6 ini. Garuda Muda sendiri lolos dengan runner up grup setelah mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Mereka menemani tuan rumah Qatar yang lolos sebagai juara grup. Di bawah 8 besar ini, melihat prestasi yang cukup jomplang antara Thailand dan Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir, mungkin sudah waktunya bagi negeri Gajah Putih itu untuk melepaskan statusnya sebagai Raja ASEAN. Untuk saat ini, Merah Putih lebih layak disebut sebagai Raja ASEAN ketimbang mereka. Setuju? Kalau setuju, tulis komentarmu dan pendapatmu di kolom komentar yang baik dan positif. Terima kasih.